Ja, zeker. Ik ben er even tussenuit geweest naar Spanje, dus dat was wel lekker. Indonesia, Indonesia. Indonesia pasti menang. Tom Haye cetak brace, pemain keturunan Indonesia antar SC Heerenveen Permak Klub Ragnar Oratmangon. Pemain keturunan Indonesia, Tom Haye berhasil mencetak 2 gol alias brace saat mengantarkan SC Heerenveen menang atas Fortuna Sittard 3-0 di Stadion AB Lenstra, Minggu, 26 November 2023. Gelandang berusia 28 tahun itu bahkan terpilih menjadi Man of the Match, MOT, atau pemain terbaik dalam laga tersebut. Sementara Fortuna Sittard merupakan klub yang sedang dibela Ragnar Oratmangon, pemain yang sedang menjalani proses naturalisasi. Namun, ia hanya mendapatkan kesempatan bermain selama 12 menit sehingga gagal menyelamatkan timnya dari kekalahan. Penampilan Tom Haye membuatnya bisa menjadi pilihan timnas Indonesia. Sebab, skuad Garuda membutuhkan gelandang yang mampu mencetak gol serta memegang kendali permainan. Selain itu, Tom Haye sempat dirumorkan akan menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia. Terlebih, PSSI sedang mencari pemain berposisi gelandang dan membuat Tom Haye bisa menjadi pilihan. Sejauh ini, PSSI telah mengumumkan 4 pemain yang akan segera memperkuat timnas Indonesia. Mereka adalah Ragnar Oratmangon, Justin Hubner, Jay Itzes dan Nathan Choe. Namun Justin Hubner, Jay Itzes dan Nathan Choe merupakan pemain bertahan, sedangkan Ragnar Oratmangon berposisi sebagai sementara posisi gelandang menjadi masalah timnas Indonesia. Hal tersebut tak lepas dari kekalahan 1-5 dari Irak dan imbang 1-1 dengan Filipina di 2 laga awal grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia tak bisa menurunkan River Jen dengan musim 2020 yang sedang mengalami cedera dan membuat ini tengah mengalami masalah. Rafael Struijk bocorkan striker naturalisasi baru timnas Indonesia. Naturalisasi pemain keturunan saat ini masih menjadi program utama dari PSSI di era Erick Thohir. Hal ini bertujuan untuk semakin menguatkan timnas Indonesia agar bisa bersaing di tingkat Asia dan dunia. Baru-baru ini, Erick Thohir telah memberitahukan bahwa PSSI akan menaturalisasi pemain yang berposisi sebagai striker. Mendapatkan kabar itu, banyak pihak yang bertanya-tanya siapakah pemain yang dimaksud oleh Erick Thohir. Pada akhirnya hal ini pun dibongkar secara langsung oleh Rafael Struijk. Pemain berdarah Belanda tersebut menyebutkan bahwa striker yang ingin dinaturalisasi oleh PSSI adalah Ragnar Oratmangon. Ragnar Oratmangon sendiri pun sudah menemui Erick Thohir di Jakarta baru-baru ini. Hal ini terlihat dari fotonya bersama dengan Erick Thohir yang beredar luas di media sosial Instagram. Pemain baru yang mau dinaturalisasi oleh PSSI adalah Ragnar Oratmangon. Saya sedikit tahu tentang dia, karena kebetulan dia juga main di Liga Belanda. Saya cukup menghormatinya. Dan saya juga tidak sabar untuk bersaing dengannya dan menjadi pilihan utama dari Coach Shin, ujar Rafael Struijk. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Apakah kamu juga senang dengan kabar naturalisasi Ragnar Oratmangon? Dan apakah Ragnar cocok untuk membela timnas Indonesia? Bawa-bawa Mark Klok, media Belanda ikut soroti proses naturalisasi Ragnar Oratmangon. Bawa-bawa Mark Klok, media Belanda bernama Voetbal International ikut menyoroti proses naturalisasi Ragnar Oratmangon. Bahkan, Voetbal International menyebut Ragnar Oratmangon ingin segera bermain untuk timnas Indonesia dan berduet dengan Mark Klok. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah memastikan pihaknya bakal berupaya mempercepat proses naturalisasi Ragnar Oratmangon. Sang winger kiri klub Liga Belanda, Fortuna Sittard, itu diharapkan bisa merampungkan proses naturalisasinya sebelum 10 Desember 2023.
Pasalnya, Ragnar Oratmangoen bersama 3 pemain keturunan lain dari Belanda, yakni Jay Itzes, Justin Hubner, dan Nathan Joaon diproyeksikan bisa memperkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Ajang itu akan digelar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 di Qatar. Sementara itu, batas terakhir pendaftaran pemain atau entry by name untuk Piala Asia 2023 adalah 10 Desember 2023. Sebab demikian, PSSI gencar ingin proses naturalisasi Ragnar Oratmangoen dan 3 pemain keturunan lainnya rampung sebelum 10 Desember 2023. Menariknya, proses naturalisasi Ragnar Oratmangoen rupanya turut disoroti media Belanda, Voetbal International. Media negeri kincir angin itu mengklaim pemain 25 tahun tersebut tengah mengejar karir internasional dan berharap bisa segera bermain untuk timnas Indonesia. Oratmangoen mengejar karir internasional dan melakukan naturalisasi, tulis judul artikel yang dibuat Voetbal International, dikutip Senin, 20 November 2023. Ragnar Oratmangoen berharap bisa segera bermain untuk Indonesia. Penyerang Fortuna Sittard telah melakukan perjalanan ke negara Asia untuk dinaturalisasi, tambahnya. Voetbal International juga menyoroti bahwa sang pemain yang juga bisa berposisi sebagai gelandang serang hingga penyerang itu memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Maluku. Media Belanda ini menilai Ragnar akan berduet dengan Mark Klok di timnas Indonesia. Oratmangoen, 25 tahun, lahir di OSS, tetapi memiliki keturunan Indonesia. Dia tidak pernah bermain untuk tim muda perwakilan suatu negara. Di Indonesia, ia akan bermain antara lain dengan pemain kelahiran Amsterdam, Mark Klok, tulis Voetbal International. Ini 2 pemain naturalisasi timnas Indonesia yang bakal bergabung pada Piala Asia U23 2024 di Qatar. Drawing Piala Asia U23 2024 telah dilangsungkan di Doha, Qatar, Kamis 23 November 2023. Timnas Indonesia U23 bakal tergabung di Grup A, bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Dilansir dari laman resmi PSSI, Piala Asia U23 2024 ini juga jadi ajang kualifikasi bagi tim negara Asia, untuk memperebutkan tiket lolos menuju cabur sepak bola pria Olimpiade 2024 Paris. 3 tim terbaik berhak untuk lolos ke Olimpiade 2024 Paris. Sedangkan peringkat keempat masih berpeluang dengan hadapi laga playoff hadapi wakil Afrika. 3 besar akan lolos ke Olimpiade, sedangkan tim peringkat keempat akan mengikuti playoff melawan tim dari Konfederasi Sepak Bola Afrika, CAF, untuk memperebutkan tiket Olimpiade, tulis di laman. PSSI, meski menjadi tim debutan, timnas Indonesia U23 tak mau begitu saja menjadi tim bulan-bulanan. Dalam hal ini PSSI cukup serius mempersiapkan Garuda Muda dalam Piala Asia U23 2024. Pada tahap kualifikasi yang digelar di Solo September 2023 lalu, timnas Indonesia U23 juga tampil meyakinkan. Didominasi oleh para punggawa timnas senior, Garuda Muda sukses lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024 dengan status juara grup. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan saat itu sukses kalahkan Chinese Taipei U23 dengan 9-0 dan Turkmenistan U23 2-0. Meski begitu, PSSI terus mempersiapkan timnas Indonesia U23 lebih matang lagi menjelang putaran final di Qatar mendatang. Sejauh ini, sedang berjalan proses naturalisasi, beberapa di antaranya berusia bawah 23 tahun. Yang pertama adalah Nathan Joaon. Menurut data dari Transfermarkt.com, pemain Swansea City ini masih berusia 21 tahun. Dan yang terbaru, PSSI melanjutkan proses naturalisasi Justin Hubner. Pemain Wolverhampton U21 ini sebelumnya sudah dipanggil Shin Tae-yong saat pemusatan latihan persiapan Piala Dunia U20. Kisah Million Man Ho F striker 60 miliar rupiah yang memiliki darah Indonesia dari kakeknya. PSSI kini tengah gencar mengincar pemain-pemain keturunan untuk menambah daya gedor timnas Indonesia. Salah satu pemain keturunan yang kini tengah diincar adalah Million Man Ho F. Pemain tersebut mungkin masih cukup asing di telinga masyarakat Indonesia, padahal Man Ho F sudah cukup punya nama di Belanda.
Milian Manhoef merupakan winger kanan dengan nilai pasar 60 miliar rupiah dan memiliki darah Indonesia dari kakeknya, sedangkan ibunya berasal dari Suriname. Manhoef lahir di kota Beemster, Belanda, pada 3 Januari 2002 silam. Ia mengawali karirnya sebagai pesepak bola dari VPV Purmerstein, 2006 hingga 2010, ZE Burgia, 2010, AFC Amsterdam, 2011 hingga 2016, dan Vitesse, 2016 hingga 2020. Saat di Vitesse, Manhoef harus merangkak dari level umur hingga akhirnya bisa tembus ke tim senior. Bahkan saat dipercaya untuk berlaga di kasta tertinggi Liga Belanda alias Eredivisie 2022 hingga 2023, Milian Manhoef berhasil tampil produktif. Dilansir dari catatan Transfermarkt, di musim lalu Manhoef tercatat tampil dalam 33 pertandingan dengan sumbangan 9 gol dan 5 assist. Sedangkan di musim 2023 hingga 2024 ini Manhoef baru mencatatkan 7 penampilan dengan torehan 1 gol. Di level timnas Belanda, Milian Manhoef pernah membela timnas Belanda U16, U17, dan U21 dalam beberapa kompetisi. Sayangnya, ia belum berhasil meyakinkan pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman sehingga belum naik ke tim senior. Padahal, menurut akun pemandu bakat F-Talents Cout di Twitter, Milian Manhoef dinilai memiliki gaya permainan seperti Mohamed Salah, pemain bintang Liverpool. Dengan catatan mentereng Milian Manhoef di Belanda dan diakui memiliki gaya permainan bak pemain bintang, tak heran jika PSSI dan Shin Tae-yong kepincut. Terlebih saat ini timnas Indonesia memang sedang membutuhkan pemain di lini depan. Demikian informasi mengenai Milian Manhoef, striker 60 miliar rupiah yang memiliki darah Indonesia dari kakeknya. Timnas Indonesia gagal menang lawan Filipina, Shin Tae-yong disindir karena tak mau ambil Tom Haye. Lini tengah timnas Indonesia membelai saat tidak diperkuat Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner yang mengalami cedera. Hal itu terlihat jelas ketika timnas Indonesia 2 kali menang 6-0 atas Brunei Darussalam, serta tumbang 1-5 dari Irak dan bermain 1-1 kontra Filipina. Ketiadaan Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner di lini tengah membuat hampir tak ada gebrakan yang diciptakan para pemain timnas Indonesia di area sentral. Ricky Kambuaya, Mark Klok hingga Rahmat Irianto belum bermain maksimal saat dipercaya mengawal area tersebut. Akun Twitter yang biasa membahas pemain keturunan FT_IDN, diduga menyindir pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Akun yang beberapa kali membantu PSSI menyiapkan database pemain keturunan ini mengaku heran kenapa Shin Tae-yong tak juga merekomendasikan gelandang SC Heerenveen, Tom Haye, kepada PSSI untuk dinaturalisasi. Secara kualitas, jangan ragukan kemampuan mantan rekan Sandy Walsh di timnas Belanda U17 ini. Tom Haye saat ini berstatus sebagai gelandang SC Heerenveen, tim yang mentas di kasta teratas Liga Belanda. Musim ini bersama sang klub, Tom Haye mencatatkan 1 assist dari 10 pertandingan Liga Belanda 2023 hingga 2024. Bahkan seluruh laga dijalani Tom Haye sebagai starter. Karena itu, dalam pandangan FT_IDN, Shin Tae-yong masuk kategori keras kepala jika tak segera merekomendasikan Tom Haye kepada PSSI untuk dinaturalisasi. Sebab, Tom Haye merupakan pemain yang diharapkan dapat memberikan warna tersendiri kepada permainan timnas Indonesia. Menarik menanti respons Shin Tae-yong ke depan. Kurang 2 bulan lagi, timnas Indonesia akan tampil di ajang bergengsi, yakni Piala Asia 2023 yang bergulir pada Januari 2024.